Alright, so selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras Dr. Ari menyapa Anda pada hari Jumat tanggal 2 September 2022. Nah, dan sekarang kita bersama Taib Loh Angen. Tapi itu nama aslinya ya, sesuai KTP. Nggak bohong ternyata. Ya, sambil menunggu Bang Taib nih, semoga lancar. Halo Pak Taib, sudahkah Anda bisa mendengarkanku? Halo, nyan mentang masalah yan, hana tidak terlihat gambar ya. Atau coba kita ulang lagi. Coba putusin dulu, habis itu kita ulang lagi ya. Di stop dulu, terus oke. Nah, sekarang saya undang lagi beliau. Semoga kali ini lebih baik lagi. Ya, itu dia si Jali. Nyan pakan si screen run si kanji. Puna masalah apa ya? Udah mulai terang. Gambarnya apa nih di HP ku nggak tahu juga nih. Ya, sudah bergabung kawan-kawan baru kita. Nah, coba cek sound dulu. Coba balik. Agak ini dia, agak menguing-uing. Apa tuh masalahnya itu? Cuman pakai satu HP kan? Ya. Cuman satu HP aja kan? Kok menguing-uing ya? Nggak jelas kalau bicara Pak Taib. Earphone-nya kayak bermasalah. Coba nggak usah pakai earphone. Halo? Lebih jelas malah. Jelas ya? Berarti ada masalah dengan earphone-nya itu. Earphone-nya nggak pakai mic kali ya? Anak ke hotel. Ini kayaknya harus cari tempat yang lebih sepi deh, Pak Taib. Ya. Ciminta tempat yang agak tenang becut. Yang punya olike ya? Oke. Pemati lah apa? Dulu undangan. Halo polem. Halo Hari Sidik. Halo Heri Sunandar. Terima kasih udah bergabung. Jadi malam ini kita lanjutkan cerita tentang legasi Aceh. Judulnya dipersingkat dari yang sebelumnya, legasi karya dan kreasi budaya Aceh. Sekarang kita singkatkan jadi legasi Aceh. Karena memang harapan saya pembicaraannya akan melebar ya. Jadi tidak hanya ke konteks-konteks hal-hal yang sifatnya terlalu spesifik, enggak juga gitu. Jadi kita lebih terbuka untuk melihat lebih banyak hal mungkin. Iya. Baik. Lebih baik lah. Udah lebih bagus. Oke. Mari kita mulai. Ini mungkin ke kawan-kawan juga. Pakon delay ya. Nyok hanali. Buno delay. Hana tentenya sang masalah sinyal, hana masalah.
Oke, Pak Taib, tanpa mengulur waktu kan kita langsung saja membahas tentang apa yang terkait dengan legasi Aceh. Nah, kalau Pak Taib mendefinisikan legasi itu apa dalam konteks Aceh? Legasi, warisan. Warisan. Apa yang menjadi warisannya Aceh? Bicara tentang warisan, ada pewaris, ada penerima warisan, ada barang yang diwariskan atau nilai. Kalau di Aceh, peradaban yang mampu diingat hanya beberapa ratus tahun. Nah, kalau kita bicara tentang warisan Aceh, pewaris di tahun berapa? Apa di zaman Kesultanan Pasai atau di zaman Kesultanan Aceh Darussalam? Kita pilih itu dulu. Kenapa nih pendekatan Pak Taib seperti itu nih? Apakah ada yang tidak berimbang ini tentang pembicaraan warisan Aceh dalam masyarakat kita? Mungkin semua orang paham di zaman yang berbeda ada peradaban yang berbeda. Aceh pernah punya kesultanan yang memiliki peradaban yang mempengaruhi peradaban di dunia Melayu, Sumatera Pasai. Kemudian kesultanan itu kalah dengan Portugis, lalu muncul Aceh Darussalam. Yang paling dekat dengan ingatan adalah Aceh Darussalam. Punya banyaklah warisan yang dapat kita lihat, kita lihatlah, kita raba tidak bisa didengar. Dan sepertinya itu nggak sama dengan kondisi warisan dari peradaban Kesultanan Pasai ya? Ada yang sebagian besar sama dan ada yang agak berbeda karena beda pemimpin. Ada pemimpin, bahasa yang digunakan mungkin sudah berbeda. Kan itu rentangnya 200 tahun lebih. Antara Samudra Pasai ke Aceh Darussalam. Ya, ada 1300 sampai 1400 akhir. Aceh Darussalam 1500 sampai 1800 akhir. Beda musuh. Oh, musuhnya sama. Jadi satu kesimpulan kan, ketika bicara sejarah, ketika bicara legasi, ketika bicara heritage, kita bicara warisan, kehadiran peradaban-peradaban yang pernah tumbuh di Aceh ini itu juga sebuah warisan ya. Iya. Dari pembicaraan kita saja kita udah, aku kerajaan Samudra Pasai nggak terlalu banyak aku ikuti. Lebih banyak karena pun ini ya, mungkin satu sisi di kerajaan Aceh Darussalam banyak sosok yang mungkin jadi semacam ikon ya. Si Iskandar Muda, habis itu Syekh Araniri, Hamzah Fansuri, siapa lagi, Sumatrani, Syah Kuala. Nah, mungkin itu yang menyebabkan daya tarik dari ingin mengetahui sejarah kerajaan Aceh itu lebih menarik daripada meninjau sampai 200 tahun sebelumnya yang ternyata kita punya kerajaan Kesultanan Samudra Pasai. Nah, ini kebetulan ada Pak Taib nih, sekalian aja Pak Taib. Ada apa di peradaban Samudra Pasai dari yang diketahui oleh Pak Taib? Silakan. Telah sering disebutkan oleh sejarawan, Pasai yang membuat bahasa Melayu, bahasa Jawi menjadi bahasa lingua franca di dunia Melayu. Bahasa ini pula yang digunakan di zaman Aceh Darussalam. Hanya beberapa perbedaan saja. Cuman kalau manuskrip di zaman Sumatera
semua zaman Pasai tidak ditemukan. Mungkin kualitas kertasnya yang tidak bagus. Di Aceh, di masa Aceh Darussalam sudah maju kertas, dibuat di Eropa yang tertinggal sekarang. Sehingga di zaman Pasai yang dapat dilihat koin, batu nisannya. Itu kan seni di batu. Ada batu. Kalau manuskripnya tidak ditemukan, mungkin sudah hancur. Tetapi catatan orang Eropa masih ada ya. Nah, sekarang kita Nah, ini PR kita bersama mungkin guys ya, semua ya, buat kita ya. Saya kira menarik sekali permulaannya ketika saya tanya tentang warisan apa sama Pak Taib. Pak Taib langsung bilang 2 peradaban besar di Aceh ya, Samudra Pasai dan Sultan Iskandar atau Aceh Darussalam. Jadi mari coba kita tinjau dengan independen sedikit nih, biar jangan ya namanya belajar ya jangan pernah satu sumber ya. Nah, ini Pak Taib, kita sedikit melihat peluang ya dari warisan ini. 2 hal itu tadi saja. Ada kerajaan Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam. Peluang apa sebenarnya? Apa sebenarnya manfaatnya, atau apa sebenarnya yang buat Pak Taib sendiri itu menjadi hal yang menjadi hal yang dipikirkan setidaknya, apalagi mungkin mengkhawatirkan ataupun menggelisahkan ataupun mungkin membanggakan. Apa yang membuat ini penting? Warisan. Ya. Kita bersama sudah tahu peradaban manusia ini sudah lama. Di Aceh yang mampu kita ingat hanya beberapa ratus tahun karena tercatat ya. Gunanya untuk sekarang dengan melihat dan meraba warisan sekarang, baik itu kitab, koin atau apapun, bahwa kita menyadari bahwa kakek nenek kita atau siapapun yang pernah tinggal di tanah tempat kita tinggal sekarang, mereka telah lebih dulu maju daripada kita. Mereka meninggalkan karya seni yang saat ini tidak ada lagi senimannya. Itu saja. Itu dari bidang seni. Kita tidak bicara tentang perang ya. Bagaimana angkatan perang di masa Iskandar Muda, di masa Sultan Alauddin Al-Kahar. Kita tidak bicara tentang sistem perang. Kita bicara saja tentang seni atau ilmu pengetahuannya. Perang sudah sering dibicarakan. Ya, oke. Mungkin teman-teman mau lebih spesifik ini. Apa contohnya kira-kira yang udah kita tinggalkan itu? Yang artinya, yang contohnya yang dulu sebenarnya itu maju sekali kan? Dan kenapa kita mungkin tidak menemukan bandingannya dalam konteks sekarang? Kita lihat yang masih ada saja, tidak perlu mereka-reka ya. Kita tidak mau menghayal tentang masa silam. Yang terlihat sekarang di batu-batu yang tersebar di seluruh negeri, di Aceh dan beberapa bagian Sumatera, di Pulau Jawa juga ada, di Semenanjung Melayu juga ada. Itu seni ukir Aceh di batu. Di Malaysia disebut itu batu Aceh. Kita menyebutkannya batik jerat, batu nisan. Itu kan seni ukir. Seniman masa lampau mengukir di batu sebagai penanda kubur. Di batu. Ukiran di kayu ada di masjid, di rumah-rumah. Itu masih dapat kita lihat. Di logam-logam, di meriam, di senjata lah yang terbanyak. Di bedil, di meriam, di senjata tajam seperti rincung, siwah dan sebagainya. Itu kan dibuat oleh seniman. Dan senimannya tidak ada lagi, sudah terputus. Tidak ada lagi pengukir di kayu, pengukir di logam, pengukir di batu.
itu sudah lebih 150 tahun lalu pengukir di batu nggak ada lagi. Kalau zaman ini nggak membutuhkannya lagi. Ya, itu karena tidak ada yang produksi. Ya, bukan karena tidak dibutuhkan, tapi tahu pun mungkin. Bukan. Nah, mungkin. Ya. Lihat saja barang yang dijual laku di pasar. Ya. Buktinya kalau soal batu nisan itu kan sekarang dibuat dari semen. Ya. Ya. Orang masih butuh. Cuman pemahal batu tidak ada. Yang tidak dipesan, tidak ada yang buat. Di luar Aceh batu kan dibuat patung, ada pemesannya ya. Ya. Jadi harga atau apapun itu istilahnya, ketika senimannya ada barang seninya, ya ada yang pesan. Penilaian saya begitu, Pak Ari. Ya, apa yang membuat kita kehilangan orang-orang yang seniman itu? Apa yang terjadi? Apa yang mungkin memang sejarahnya panjang ya, tapi lingkungan lah. Saya ingin dapat gambaran ya, apalagi Pak Taib kan juga bisa dibilang bergerak di dunia kesenian. Iya. Untuk bisa berkarya dengan nyaman atau bahkan juga akhirnya meregenerasikan karyanya kepada generasi selanjutnya, itu butuh suasana atau lingkungan yang seperti apa? Sebuah infrastruktur sosial, infrastruktur politik. Contoh, ketika Belanda datang memerangi Kesultanan Aceh Darussalam, perang besar terjadi, tentara mati, sultan-sultan dan kerabat kesultanan juga, sebahagian yang tinggal. Senimannya ikut mati. Tidak ada lagi seniman pengukir batu. Sultan Aceh setelah Belanda datang tidak lagi orang-orang tidak lagi menggunakan batu berukir padanya. Artinya kan tidak ada yang buat lagi. Di saat itu sejarah. Di masa kini kenyamanan itu perlu. Seniman-seniman yang dapat mengatur lingkungannya atau dapat hidup di lingkungan yang lebih teratur, punya kebutuhan pokok dan kebutuhan pendukung, ia sanggup berkarya lebih bagus, lebih lama. Sebagai contoh di Aceh, ada beberapa seniman dapat naik ke peringkat menengah, ada yang tidak mampu, ada yang harus mencari nafkah dengan di luar kepakarannya, di luar kreativitasnya. Tidak ada hubungan. Misalnya, seorang pelukis, ia tidak bisa hidup dengan menjual lukisannya. Tidak ada pembeli atau tidak ada pendukung itu dapat terjual. Jadi ia kerja lain yang sebenarnya tidak disuka, tapi terpaksa harus kerja itu untuk biaya kehidupan. Jadi bisa kita bilang betapa sejahteranya Aceh pada saat ukiran-ukiran itu menjadi berkembang hingga sampai ke Malaysia dan sampai Pulau Jawa ya. Betapa sejahteranya Aceh ya. Iya, di bidang itu kita jauh tertinggal. Bayangkan saja berapa lama butuh waktu untuk memahat satu batu. Ya. Apakah senimannya itu tidak? Dia kan punya keluarga. Senimannya kan punya keluarga, punya lingkungan yang harus dia hidupi. Nah, ada kira-kira ribuan batu lah ada di sini. Berapa orang senimannya dan kenapa bisa hidup? Dan itu bukan di tahun yang sama, itu kan di tahun-tahun berbeda. Nah, itu kan stabil politik saat itu. Pedagangnya mau jual lada, ada yang beli. Sekarang kita kan tidak, kuranglah produksi Aceh, semua kita beli. Bukan lagi produsen kita. Konsumtim. Iya, itu berpengaruh ke dunia seni kita.
Nah, Saya pernah tanya kepada seorang pencipta musisi lah, kenapa tidak membuat karya? Karyanya kan bagus yang sudah laku. Oh begini, saya punya tugas ini. Kalau ada yang lakukan tugas itu akan berkarya, tapi kan tidak ada. Yang seharusnya jadi sampingan menjadi kegiatan pokok. Kita tidak menyalahkan siapapun di sini, hanya membicarakan bagaimana lingkungan mempengaruhi seniman dan mempengaruhi hasil karyanya. Dan sebaliknya, bagaimana seni itu juga menghadirkan legasi ya, tadi itu legasi warisan gitu loh. Jangan ya, nyatanya kan begitu kan, kalau kita hancurkan semua emang nggak ada yang kita warisi kan, emang udah hancur. Yang kuat-kuat lah yang mampu bertahan kan. Semua yang kuat mampu bertahan. Nilai pelajarannya kan di sini bukan dalam posisi seni itu mengemis ya, atau dalam posisi seni itu menghibah ya, tapi memang mutualisme sebenarnya. Mutualisme. Kalau mungkin apresiasi kita ke seniman itu sifatnya pribadi ataupun bentuknya materi, apresiasi seniman kepada masyarakatnya adalah sebuah karya budaya yang menjadi kebanggaan identitas kemasyarakatan itu kan. Iya. Dan itu abadi kan, karena juga kita pun masyarakat hanya akan membayar semua kualitas karya yang bagus dong. Bukan karena Taib, bisa Pak Taib ini kawan saya, terus karena kawan ya jelek pun dia buat kita bayar mahal. Ini kan merusak namanya. Ya kan? Merusak namanya. Itu juga akhirnya tidak mendewasakan masyarakat kita gitu kan. Artinya seniman ataupun pegiat seni juga harus lurus-lurus saja lah. Kalau masalah ketidakmampuan ataupun keterbatasan tadi, saya kira ya memang disinilah sebenarnya kenapa ya saya sama Pak Taib malam ini duduk ya. Terus kemarin saya duduk juga sama Mahrizal ya. Terus Mahrisal sebelumnya kan niatnya sebenarnya ingin ini ya, ingin bersilaturahmi. Artinya saya kira kan mungkin kita perlu satu kebulatan. Nah, kebulatan. Kenapa tema legasi Aceh ini menarik sekali? Karena saya kira kemarin saya juga baru ngobrol sama chatting lah sama teman-teman dari banyak pulau ya yang bergeliat di industri seni. Ya saya sampaikan kan, andai kata produser yang kuat ini mau ke belusukan istilahnya, mau melihat sampai ke akar budaya yang ada di lokasinya gitu. Dan memperlakukan itu seperti mereka juga memperlakukan suatu yang urban di kota sana gitu. Saya kira itu harta karun gitu. Ya, artinya kita bisa menghasilkan karya yang betul-betul otentik ya, dari basis peradaban kita sendiri ya. Jadi legasi Aceh ini akan sangat banyak memberi ruang buat kita kan. Nah, kembali ke soal itu Pak Taib kan, legasi Aceh ini. Usaha apa yang sebenarnya kita masih belum maksimal ya. Kita nggak menyimpulkan bahwa kehilangan kita terhadap apa yang udah nggak ada itu, apa yang udah tidak terpelihara itu sebagai satu musibah ya. Tapi yang kita rasakan, setidaknya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana yang di peradaban sekarang, hal-hal yang baik di peradaban sekarang tidak berulang seperti kenyataan peradaban dulu kan. Ya, kalau menurut evaluasi Pak Taib, ini Pak Taib kawan-kawan, beliau juga sekretaris di masyarakat seniman Aceh, apa namanya? Majelis Seniman Aceh. Beliau juga di
Pusat Kebudayaan Turki dan Aceh dan Turki. Beliau juga redaktur, jadi bacaannya luas. Dan beliau juga mantan kombatan. Nah, nanti kalau memang beliau nggak keberatan, kita pingin juga nih dengar yang seru-seru. Pak Taib, kembali ke pertanyaan tadi dulu. Apa yang maksimal kita lakukan? Nah, atau apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu mendata seniman yang ada. Sebagai contoh, pelukis. Berapa orang lukisan yang memang sudah dapat kita akui sebagai pelukis? Kalau ingin kita pelukis itu membuat karya yang bagus dan secara terus-menerus, kita dapat membantu dia keadaan supaya ia dapat melukis terus, memfasilitasi ia dengan calon peminat karyanya. Hanya itu, tidak perlu bantuan aneh-aneh. Penulis juga begitu, misal penulis memfasilitasi dia keadaan supaya bisa menulis, menghubungkan dengan penerbit, kalau buku dengan penerbit, menghubungkan ia dengan pembaca bukunya. Hanya fasilitas itu. Nah, perkiraan saya di masa lampau, masa Pasai dan masa Darussalam, itu ada Sultan dan para menterinya melakukan itu. Maka hiduplah seniman atau para saudagar di masa itu memfasilitasi para bangsawan. Sehingga seniman dapat berkarya dengan bagus. Di saat ini kan kita baru 17 tahun selesai dari perang. Jadi adaptasi kita kepada budaya baru belum maksimal. Kita belum mampu secara penuh meninggalkan pikiran masa perang di masa damai yang sudah belasan tahun ini. Baik seniman dan seluruhnya belum mampu. Masih ada bias-bias sedikit. Di saat perang, konflik, kan tidak mungkin melahirkan karya yang bagus. Nah, setelah damai begini, kita juga masih ribut sesama sendiri. Tidak ada kata sepakat. Sekiranya para seniman saling mendukung, ini jauh lebih mudah. Misalnya, para perupa saling mendukung, lebih mudah. Para penulis saling mendukung, ini lebih mudah. Lihat itu di pasar. Toko HP itu berbaris. HP semua. Pasar sayur bertumpuk di pasar sayur. Itu pedagang bahan pokok kenapa bisa berkumpul? Seniman kenapa tidak? Kenapa? Kenapa? Ini didasari pada tujuan dari belajar awal ya. Rekan-rekan diskusi. Ini berhubungan dengan cara pikir tentang egosentrik atau apalah istilahnya. Sementara kalau penjual barang itu kan hanya perlu barangnya laku selesai. Sementara seni ini berurusan dengan pikiran-pikiran manusia. Ya, lebih rumit. Ego. Ya, makanya kita perlu banyak membaca ya. Perlu banyak bicara dengan orang yang lebih pandai dari kita, perlu banyak baca buku, perlu bergaul dengan orang-orang di luar tempat kita, di luar Aceh. Itu membuat kita lebih bijaksana lah. Memang nabi-nabi kampung. Ya memang apa ya, hal yang terakhir sih nggak terbantahkan ya. Sebenarnya kan kalau bahasa saya berbagi juga nih time-nya. Saya berbagi juga kan, kalau bahasa saya kan harusnya seni itu kan menghadirkan silaturahmi. Nah, harusnya seni itu menghadirkan, itulah yang murni gitu. Kenapa dia bisa menghadirkan silaturahmi? Kenapa dia bisa membuat orang tertarik? Karena ada hal-hal yang terwakili oleh hadirnya seni itu. Nah,
dia hadir karena ada hal-hal yang terwakili. Kenapa orang nggak hadir? Mungkin karena nggak terwakili. Iya. Hal-hal yang diinginkan itu nggak terwakili. Artinya apa? Kalau bahasa Bang Taib itu egois, kalau bahasa aku selfish mungkin ya. Ya, ini kan aneh ketika seni itu jadi eksklusif ya. Jadi tidak menyebar ya. Ya Pak Taib, kembali lagi ke pertanyaan tadi ya. Ada konteks perang ya, dan itu memang pernah juga Bu Margaret Kartomi juga pernah bilang Aceh ini mengerikannya karena apa? Tidak terlatih tradisinya. Kenapa nggak terlatih? Kita dalam perang, jangankan kita berkesenian, sembayang aja kita bisa hilang. Kan gitu. Nah artinya kalau sampai tadi kalau ukir batu udah lama sekali hilangnya. Ini yang masih baru belakangan dia hadir misalnya kayak Sedati segala macam, itu pun hampir tidak tergantikan. Seketika kita hilang Syekh Lagenta, kita kehilangan Bang Herni, nyaris penggantinya itu semakin sulit. Ya karena itu tadi, karena ketidakterlatihan yang cukup panjang ya, ada semacam proses transformasi yang sebenarnya nggak hilang sih, tertunda ya. Dan seharusnya memang kita siasati sekarang. Kalau Bang Taib dengan segala hal yang udah dialami sejauh ini, bersentuhan dengan kawan seniman segala macam, selain yang disampaikan tadi gitu, apa seharusnya yang paling strategis yang kita perlu lakukan? Bagaimana? Apa yang seharusnya lebih strategis untuk kita lakukan untuk mengejar yang kita ini bukan dalam kondisi normal loh. Kita itu tadi karena terputus itu tadi kan, dengan kondisi-kondisi tertentu yang nggak memungkinkan itu hadir ataupun berkembang. Nah kan berarti kita kerja berlipat-lipat, tak bisa kerja biasa ini. Apa yang menghalangi kita untuk bisa kerja sejauh itu, atau untuk bisa mengimbangi tuntutan itu? Kita harus punya rencana yang baik untuk berkarya. Ini saya kan sudah coba contoh kan, saya kan sudah lama tidak keluarkan buku, sudah 8 tahun ya. Jadi sekarang kalau menunggu waktu yang tepat, sesungguhnya tidak ada waktu yang tepat. Maka mulai sekarang saya ubah pola, mengikuti kawan-kawan yang lebih disiplin. Tulis saja setiap hari, dengan disambil melakukan tugas-tugas lain untuk kehidupan. Berkarya tetap, belajar tetap, bersilaturahmi tetap. Kita harus menjadwalkan berkarya itu. Itu kan tugas. Ini ketika kita memilih jadi seniman, ini tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab, kita harus berkarya. Saya memilih jadi penulis, ya harus menulis. Itu Bang Ari. Tidak ada alasan, itu hanya alasan dibuat-buat. Harus berkarya seniman. Ya harus berproses lah istilahnya ya. Harus terus berproses. Ya harus. Ya. Konsisten. Nah memang ini juga mungkin masalah kita ya. Kadang-kadang ini kata-kata seniman ini kok kayak murah kali ya, siapa aja boleh sandang gitu. Beda dengan profesor misalnya kan, beda dengan utuh misalnya kan, beda dengan ini tiba-tiba seniman. 15 tahunnya udah seniman. Gimana ceritanya tuh Bang Taib? Itu kita kan tidak membuat definisi. Ya tidak apa-apalah orang mau sebut apapun kan. Tetapi kita yang sudah paham definisinya, ketika mengatakan itu kita sudah punya serangkaian gambaran penjelasan tentang itu. Tapi bagi anak-anak yang baru main gitar, menyanyikan lagu orang mengatakan dirinya seniman, ya terserah dia. Ini kan negara demokrasi. Ya. Levelnya kan beda-beda. Ya. Misal contoh, orang jual kerupuk di pinggir jalan, di kios kecil dari kayu, itu pedagang. Yang bawa-bawa dengan itu pedagang asongan istilahnya juga pedagang.
penjual pesawat juga pedagang. Itu yang pemilik Amazon.com itu pedagang juga. Kan sama-sama pedagang. Levelnya yang jauh ya. Ya. Nah, untuk harus bertanggung jawab itu level yang seperti apa? Ya, itu level yang kita sudah sadar apa tanggung jawab seniman. Seniman kan dapat membentuk peradaban. Seniman dapat mempengaruhi sebuah budaya di sebuah negeri. Yang kalau tingkat kita lebih tinggi, ya di seluruh peradaban manusia. Contoh, novel musik itu yang beberapa tahun lalu mendapat Nobel Sastra, Bob Dylan ya. Dia mempengaruhi budaya Amerika dengan musiknya, dengan syair-syairnya. Mempengaruhi budaya Amerika. Juga mempengaruhi negeri-negeri yang mendengar lagu bahasa Inggris. Itu seniman level itu. Itu tanggung jawab dia. Kita di level-level yang lain punya tanggung jawab di level kita masing-masing. Untuk naik level kan dengan karya. Jadi, oke. Ada yang miss tadi, karena itu kan terlalu indah bahasanya. Apalagi orang yang udah pernah diakui sebagai seniman. Nah, gitu kan pernah di satu masa di zaman Habib Yasin kalau nggak salah itu, Jangga Baru. Di mana saat itu seniman itu dikatakan seniman karena ada seniman yang sebenarnya mengatakan dia seniman. Ini kan kalau dikasih jawaban itu kan sepertinya indah dan permasalahan selesai. Bahwa seniman adalah orang yang bertanggung jawab. Bagaimana seniman yang harus mempertanggungjawabkan sesuatu? Berarti seniman yang levelnya udah bisa buat perbaikan atau pembaharuan dalam satu lingkungan yang lebih luas dan luas lagi. Seniman yang seperti apa itu, Pak Taib? Apa ciri-ciri seniman yang bisa seperti itu? Di sebuah negeri kan ada budaya. Kalau karya seniman dapat mewakili budaya, dia sudah menjadi seniman yang sejati. Apalagi ia mampu mempengaruhi budaya itu, menambah tingkatannya. Itu sudah level tinggi ya, kelas dunia ya. Misal kita di Aceh, kita buat sebuah apalah, contoh lukisan. Lukisan kita mewakili perasaan sebagian besar orang Aceh, dan itu dapat diakui juga oleh para pakar lukisan dunia, kita sudah level itu. Tetapi kalau hanya menggambar-gambar apa, coret-coret sembarang, tidaklah, tidak sampai ya. Jadi, Pak Taib, kita udah punya nggak yang orang seperti itu di Aceh? Ada. Nah, bagi-bagi dong namanya, siapa aja? Ada beberapa pelukis kan, ada yang sudah diakui, kawan kita Bang Mahdi kan. Yang lain saya belum kenal ya. Ada beberapa lah. Ada senior di belakangnya apa? Adi Piros ya. Pak Adi Piros. Ada beberapa. Kita ada punya seniman itu Bang. Kita punya seniman-seniman yang sudah level antar bangsa. Cuma keadaan sosial kita yang belum bagus, sehingga tempat untuk seniman tidak ada. Perang kan baru selesai. Bagaimana kita mampu menghargai lukisan? Bagaimana menghargai musik yang bagus? Bagaimana menghargai buku yang bagus? Itu bukan salah siapa-siapa. Terus kita harus nunggu berapa tahun lagi? Nah, itu pertanyaannya. Ya sekarang. Apa lagi yang buat kita masih lemah sehingga kita masih harus nunggu? Apa masalahnya? Duit kan udah banyak kali dikasih sama pemerintah. Apalagi ini masalahnya? Kalau soal duit yang kasih siapa kepada siapa kan? Ya. Seingat saya belum pernah pemerintah kasih uang kepada pelukis supaya ia melukis karya bagus. Belum pernah pemerintah memberi uang kepada penulis novel untuk menulis novel yang bagus. Belum pernah. Dengar-dengar belum pernah. Di Aceh. Udah pernah. Saya usulkan dulu waktu saya disuruh jadi ini buat Renstra nih, Taib di Dinas. Tak masukin lah 60 juta satu seniman, kasih uang dia berkarya.
nggak usah pikirin yang lain. Nah, daripada bagi-bagi penghargaan yang terima entah siapa-siapa, uang Bangga, semua. bangga. Nah, tapi ternyata itu dihapus, Bang. Masa, Pak Taib? Diterima, Mana tuh? Enggak, diterima. hilang ya. Hilang dia dari kena revisi Itu dia, kan, kena revisi. ya. Nah, itu. Ya itu, memang ya kita belak-belakan ya. Memang ini masalahnya kalau kita nggak bicarakan, semua merasa udah baik-baik saja. Oh, kita masih baru perang, jadi wajar-wajar saja. Terima saja. Tidak baik, tidak, keadaan aja tidak baik-baik saja. Ya katakan itu ada belasan triliun uang di Aceh kan. Tapi seingatku belum pernah sekalipun para pengurus uang APBA itu atau uang OSIS datang ke seniman. Kau seniman kan? Kau musisi ya? Kau penulis ya? Ah, ini uangnya. Buat karya bagus. Kita mau buat selevel negara-negara maju. Seingatku belum ada ya. Ya, Ya, betul. Ya, Hana bantah. Ya, kayak mana ya? Semua memang udah, aduh, mengerikan lah kalau untuk masalah itu. Kita nggak tahu lagi mana yang jujur, mana yang bohong, kita nggak tahu lagi ya. Semua yang bohong pun terlihat. Kita nggak tahu lagi mana yang bohong, mana yang jujur, kan? Terkait pemerintah. Dulu seniman mengusulkan kepada gubernur supaya membuat dinas kebudayaan. Supaya ada jalur kepada gubernur sebagai pemerintah di Aceh membantu dunia kebudayaan seni. Ya itu berjalan hanya 1 periode lalu. Ya lihatlah apa yang terjadi ya. Ya. Nah, di dalam keadaan seperti ini, kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Nah, kita cari solusi lah untuk dapat berkarya yang bagus secara terus-menerus. Apa yang harus dilakukan untuk hidup, untuk berkarya juga begitu. Saya tulis buku terus. Kawan-kawan pelukis melukis terus. Itu Bang Ari. Pak Taib sendiri menulis ide, inspirasi segala macam tuh bagaimana tuh? Apa kaitannya dengan legasi Aceh? Bicara tentang legasi warisan itu ya. Kalau saya penulis, di masa sebelum saya ini ada penulis lain yang lebih hebat. Ada Anzi Blangnyong, ada Teku Mansur, ada Ali Hashimi, Kalsha, ada HM Zainuddin, banyaklah sebelum kita sampai ke Hamzah Pansuri. Kalau dibanding mereka kita siapalah. Tapi karena kita hidup di zaman ini ya mengisi ruang, kita hanya mengisi ruang-ruang peradaban ini dalam perjalanan Aceh. Terserah politiknya bagaimana, dulu pemerintahannya seperti apa, sekarang seperti apa. Tetapi kita yang telah memilih di jalur kreativitas yang orang-orang sebut seniman, ya kita harus berkarya. Oh, tidak ada fasilitas yang cukup disediakan oleh lingkungan. Kita buat sendiri. Kita harus mengupayakan itu. Harus mengupayakannya. Coba. Atau pertanyaannya begini. Sejauh mana kebutuhan dirimu atas legasi Aceh dalam pengkaryaanmu? Tidak banyak. Apa aja tuh? Kita tidak terlalu banyak membutuhkan warisan itu untuk berkarya. Tetapi ada sebuah tanggung jawab manusia, tanggung jawab moral kita sebagai pewaris untuk meneruskan budaya yang baik. Budaya ini kan diciptakan dulu oleh Sulaiman dulu. Kita hanya mempertahankannya, membuat karya baru, bukan meniru-niru. Kebutuhannya tidak banyak. Cuman tanpa itu, tanpa legasi ini, kita tidak ada. Kita tidak bergantung kepada budaya lama. Tetapi tanpa itu kita tidak ada. Bukan siapa-siapa malah.
Tidak mungkin kan tiba-tiba orang jatuh dari langit ada di sini, nggak ada. Tanpa Aceh masa lalu, Asik. tanpa Aceh masa silam, nggak ada Aceh sekarang. Asik. Itu ya. Jadi ini bicara soal karyamu nih. 2002 berapa kamu buat dulu? 2023, 2025. 25. Punya Aceh. Aceh 2025. Apa yang Taib tulis di situ? itu Coba, cerita fiksi. Ya. Oke. Ya, coba cerita sedikit. Di sana kan aku hanya menghayal, bagaimana ya kalau Aceh sudah maju di tahun 2025, maka karang-karanglah cerita. Nah, seperti itu hasilnya. Dengan sedikit merevisi bahasa. Nah, seperti apa hasilnya? Ya di sana dapat disebut novel genre futuristik. Juga futuristik yang agak sains ya. Fiksi ilmiah. Oke. Bolehlah digolong-golongkan seperti itu, terserahlah terserah pengulas kalau memang ada dibaca. Tapi sebenarnya dirimu sendiri ingin mengatakan apa lewat buku itu? Bahwa membangun Aceh itu mudah. Dengan waktu yang diberikan tanpa perang lagi, dengan kekuasaan yang dihibahkan oleh rakyat, itu mudah membangun Aceh. Caranya punya niat baik, hanya itu. Niat baik saja yang dibutuhkan oleh gubernur. Hanya niat baik. Yang lain sudah ada. Fasilitas disediakan negara, seluruhnya, orang-orangnya disediakan. Niat baiknya hanya itu. Kemudian berani melawan orang-orang yang tidak suka pada perbaikan. Punya niat baik, berani, bersedia, mau. 3. Kalau belum bagus berarti belum ada. Keren. Kalau perang apa satu lagi? Tentara atom. Gimana? Itu gimana? Oh, itu buku pertama. Itu kan saya belajar menulis. Secara karya sastra mungkin itu lebih bagus daripada Aceh 2025. Oke. Di sana mengisahkan apa yang disampaikan. Yang disampaikan di sana, perang ini lebih banyak menghancurkan daripada membangun. Lebih banyak menghancurkan. Ya, menang perang saja rugi banyak. Apalagi kalah ya. Di masa perang itu, ya saya akan bicara apa adanya. Di masa perang itu budaya banyak yang hilang, dan setelah damai tidak kembali itu. Perdamaian boleh sudah ada, tapi budaya yang rusak tidak kembali, tidak akan mundur ke belakang itu, tidak lagi. Terbentuklah budaya baru. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang mungkin ini di akhir kita ya, dan ini mungkin sedikit sensitif, mudah-mudahan tidak ya. Yeah. Jadi kenapa dirimu bagian dari perang itu? Aku menulis novel itu setelah perang berakhir. Berapa lama? Bukan sebelum. Setelah berakhir berapa lama? Aduh, macet Itu tidak terdengar suara ke sini. Boleh diulang setelah pertanyaan? Ya, sebentar. Sinyalnya nggak bagus. Ya. Sinyalnya nggak bagus ya. Sebentar. Ini lagi down hidup sebentar ini.
Halo, gimana sekarang? Sekarang gimana? Udah lancar. Udah lancar. Ya, ini baru bagus. Sudah lebih semenit tuh nggak terdengar. Ya, sorry. Oke. Jadi pertanyaan Bang Taib terakhir nih, ya. Bang Taib menulis tentang Atun itu setelah perang. Iya. Berapa lama jaraknya itu? Tidak berjarak ya. Masih dekat lah. Tidak ada jarak. Masih. Nah, itu berarti kan semacam refleksi ya. Dalam refleksi dari pengalaman. Refleksi ya. Iya, begini Bang. Nah, begini agak tidak enak juga kita katakan ini ya. Tidak enak juga bicara tentang perang. Kalau nggak enak jangan. Itu yang nyaman aja. Enggak enaknya bukan bagi kita, bagi orang yang membuat perang. Yang melancarkan perang ini orang-orang yang lebih besar, pelakunya yang lebih kecil, imbasnya kepada masyarakat umum. Artinya, apakah rakyat Aceh suka perang? Tidak. Lalu kenapa mereka menerimanya? Ya, siapa yang terima? Yang mengancam perang siapa? Yang setuju siapa? Dan yang terlibat perang siapa? Dan yang terima akibat kan lain lagi orang. Refleksi. Terlalu lama lah perang di Aceh. Betul. Ada banyak budaya yang tak kembali. Bagaimana membangun? Tidak bisa lah. Ya. Otsus itu tidak akan memperbaiki yang sudah rusak. Tidak bisa. Pemikiran orang harus direvisi dulu, ya. Karya-karya, lihatlah. Tidak bisa diperbaiki lah itu. Oke. Ini kan terakhir ini Bang Taib dipercaya sama kawan-kawan jadi sekretaris untuk Majelis Liman Aceh. Pagi tadi atau sebelum Jumat tadi aku dengar baru juga dikukuhkan ya sebagai wakil ketua sebuah yayasan. Oh. Yayasan yang didirikan oleh Bang Ari Pahlawi. Seberapa optimis seseorang Taib untuk masa depan kesenian, kebudayaan, ataupun kembalinya kejayaan mungkin semegah Samudra Pasai dulu ataupun semegah Kerajaan Aceh Darussalam. Dan seberapa mungkin itu kita bisa meyakininya atau mungkin kita bisa percaya bahwa itu mungkin. Saya orang optimis. Bagi saya itu mungkin, bahkan ya meyakininya itu berhasil. Nah, untuk mencapainya kita butuh langkah-langkah yang terukur, yang disiplin, kan kedisiplinan dalam mengerjakan misi untuk mencapai misi tanpa pamrih, itu yang membuat berhasil. Sejauh kita lakukan syarat-syarat itu, maka masyru'nya terpenuhi. Itu kan hanya sebuah organisasi. Saya organisator ya. Itu hanya sebuah organisasi, hanya kumpulan orang-orang yang punya pemikiran yang serupa, kemudian berkumpul untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ya bisa. Apalagi itu sudah ramai. Berhasil. Di yayasan ini ada, saya lihat ada banyak orang ya, lebih dari 3 ya. Syarat yayasan pun 9 orang. Itu kan tokoh-tokoh di dalamnya ya. Itu memang sudah berhasil. Termasuk dirimu. Dan begini, yayasan ini para orang-orang di dalamnya memang orang-orang yang sudah berhasil di dunia seni.
tinggal saja. Nah, inilah yang kusebutkan tadi salah satu solusi. Bagaimana fasilitas-fasilitas ini ada dengan kita berkumpul, membagi cerita, membagi kisah, membagi fasilitas, bisa maju karya-karyanya. Ini salah satunya mendirikan yayasan, Bang Mahdi dapat pamer lukisan, para penulis dapat membuat pameran buku atau bagaimanapun. Kan dengan komunikasi, dengan silaturahmi. Inilah salah satunya. Banyak-banyaklah seniman membuat perkumpulan atau organisasi diskusi lah, ruang-ruang diskusi. Itu penting. Ya seperti Jangan yang kita lakukan malam ini. Ya seperti yang kita lakukan. Ini bukan tanam. Dirimu baru tahu ada Instagram salah kan? Ayo. Aku udah tahunan belum mulainya. Baru tahu. Ya, Bang, udah boleh nih, udah bisa juga nih buat satu podcast juga pakai IG Live, karena menurut aku banyak hal yang perlu kita bagi ke kawan-kawan ya, dan mungkin kawan-kawan juga minta maaf kalau misalnya apa yang kami sampaikan mungkin terlalu berlebihan atau kurang memadai. Ya memang maksud teras Dr. Ari itu ya ini obrol biasa tanpa rencana, ngalir ya, sesuai dengan apa hasrat-hasrat. Nah. Oke, Bang Taib, ini yang terakhir Bang Taib, kita sebelum bubar dan mungkin beristirahat ya untuk persiapan kita besok. Apa yang Bang Taib sedang rencanakan karyanya, terus apalagi hal-hal yang mungkin mau disampaikan, silahkan. Kalau yang sedang kerjakan, saya menulis buku novel. Udah ada targetnya berapa lama tuh? Rencananya dalam 3 bulan, tapi entahlah ya. Ku coba selesai tahun ini. Disiplin. Ya, kalau disiplin selesai. Siap. Oke, lainnya silakan. Apa? Untuk apa kawan-kawan? Nggak ada lagi. Untuk semua, silakan kalau ada yang disampaikan. Untuk kawan-kawan seniman, terus berkarya. Terus berkarya. Tidak ada, ini bukan salah siapa-siapa. Terus berkarya. Ini enak sekarang, nggak ada perang lagi. Nggak ada perang lagi. Nggak ada. Ya. Ini banyak yang hadir. Selagi masih selagi masih sempat. Ada komentar. Mantap, blog semuanya nyimak katanya. Dari semuanya nyimak itu. Tuh ada MSR kasih jempol. Kawan-kawan kalau ada yang mau nanya silakan juga loh. Kita kasih lah 5 menit 10 menit lagi kalau emang ada yang mau nanya. Banyak yang puji nih, berarti emang bahasa Bang Taib nih emang luar biasa. Bahasa pujangga. Iya, Bang Taib. Jadi kawan-kawan, banyak hal yang disampaikan Bang Taib ya. Ketika kita mulai pembicaraan saja beliau udah menyajikan ke kita ruang visual legasi 2 peradaban Aceh, Samudra Pasai dan Kerajaan Nangka Aceh Darussalam. Beliau juga bercerita dan membagi pengalamannya kepada kita tentang bagaimana ruginya sebuah perang dan bagaimana sebenarnya mudahnya membangun Aceh. Termasuk juga bagaimana seharusnya ya penggawa-penggawa yang menjadi pewaris dari warisan atau legasi ini tetap bertahan dengan tanggung jawab moralnya untuk melanjutkan legasi ini kepada generasi seterusnya. Saya kira pesan-pesan itu penting sekali malam ini, dan Bang Taib, terima kasih banyak Bang Taib. Sama, terima kasih kembali. Sama-sama. Kita tunggu podcastnya Bang Taib biar tambah ramai yang kita ajak diskusi dan tambah ramai yang kita dengarkan. Saya ikut. Saya tidak rencana buat podcast sekarang. Ikut Bang Ari saja. Oke, ikutin podcast saya aja ya.
Iya. Mohon makasih banyak ya. Kurang lebih kita akhiri sampai. Ya sama. Makasih banyak Bang Daib. Semoga kita bisa lanjut lagi dengan acara-acara seperti ini dan seperti yang dikatakan diskusi kita akan perbanyak lagi. Makasih banyak. Sampai ketemu semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.